Selamat datang di Podmas, podcast pengembangan masyarakat. Halo Sobat Podmas, kenalin nama aku Najulia Rida dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital selaku staf pengembangan masyarakat Komdev FEB UNJ. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin oleh rekan aku yaitu Kamanda. Boleh Kamanda untuk memperkenalkan dirinya? Oke, halo semuanya, salam kenal, namaku Amanda Putri Agustin dari Prodi Manajemen selaku staf pengembangan masyarakat Komdev FEB UNJ 2025. Oh iya, mungkin ada yang baru dengar nih, apa itu Podmas? Nah, boleh tolong dijelasin nih Kaul. Oke, jadi Podmas itu suatu program kerja dari Divisi Pengembangan Masyarakat Komdev FEB UNJ. Nah, di sini kita berdua itu bakal mandu Podmas ini sebagai Master of Ceremony, yang dimana akan memberikan informasi yang menarik nih buat kalian. Nah, betul banget nih Kaul. Ngomong-ngomong tentang informasi, kira-kira di Podmas kali ini kita bakal bahas topik apa aja sih Kaul? Nah, jadi kali ini tuh kita akan bahas tentang topik yang lagi rame banget nih di kalangan remaja. Wah, apa tuh Kaul? Jadi kita akan ngebahas tentang stigma-stigma perokok dengan tema rokok adiktif bukan gaya hidup positif. Wih, menarik banget tuh Kaul. Buat Kaul sendiri, kira-kira pernah dengar nggak sih Kak ketemu perokok aktif yang bukannya sadar, tapi justru merasa kalau merokok itu tuh sebuah gaya hidup positif yang harus diikuti oleh semua generasi muda? Nah, untuk sejauh ini sih aku pernah ketemu sih Kak, makanya kenapa menurut aku topik ini tuh perlu banget dibahas nih. Apalagi kalau kita lihat dari data Kementerian Kesehatan. Nah, banyak perokok generasi muda itu justru meningkat dari tahun ke tahun. Mereka tuh banyak yang ngerokok bukan karena kebutuhan, tapi karena nganggep si rokok ini tuh bikin mereka jadi dewasa dan lebih bebas gitu. Iya bener banget nih Kak Aul, di lingkungan kita sendiri aja masih banyak banget kejadian kayak gini. Jadi penting banget sih biar kita sama-sama lebih aware dengan lingkungan sekitar. Nah apalagi kita kan ini mahasiswa ya, kita juga harus punya peran penting dalam menyebarkan kesadaran ke sekitar kita bahwa merokok itu bukan gaya hidup positif, tapi justru ancaman buat kesehatan dan juga lingkungan generasi muda. Nah bener banget Kak Amanda. Oh iya, ngomong-ngomong narasumber kita kali ini siapa sih Kaul? Oke, aku kenalin sedikit ya. Jadi narasumber kita kali ini adalah mahasiswa tingkat akhir Psikologi Universitas Gunadarma. Nah, di mana nih cocok banget sih sama pembahasan kita kali ini. Wih, siapa tuh Kaul? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita sambut Kak Jessica Putri Wiranti. Halo. Halo Kak, selamat datang Kak Jessica. Nah, ngomong-ngomong Kak Jessica biasanya dipanggil siapa nih Kak? Kak Jessica, apakah Putri, apakah Wiranti? Boleh Jess atau Jessie sih. Oke, berarti Kak Jess ya? Ya, boleh siap. Kak Jess. Kak Jess, gimana nih kabarnya hari ini Kak? Baik, alhamdulillah. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik banget. juga nih Kak. Oke, untuk sekarang ini kesibukannya Kak Jessica lagi apa nih Kak? Oke, sebenarnya kalau kesibukan, aku saat ini lagi saat revisi Sempro gitu ya. Terus untuk kegiatan lainnya, paling aku ikut aktif di berbagai organisasi sih. Dan karena beberapa organisasi ini kan udah mau demis, jadi aku lagi hektik-hektiknya untuk ngurus demisnya itu sih. Itu. Sibuk banget nih Kaul. Nih kan Kak Jessica kan mahasiswa tingkat akhir nih. Nah kalau boleh tahu sejauh ini gimana sih perasaan kuliah di jurusan psikologi gitu? Menurut aku sih sesuai ya dengan apa yang aku pikirkan gitu ya di jurusan psikologi. Cuman ya pasti ada capeknya juga ya, dan nggak expect aja kalau misalkan ternyata di jurusan psikologi tuh banyak juga praktikumnya. Paling di situ sih. Cuman kalau misalkan hal lainnya di psikologi ya sesuai dengan harapan aku sih untuk masuk jurusan itu. Kelihatan seru sih kan. Seru banget. Seru banget ceritanya Kak Jessica. Oke, sebelum mulai ke pembahasan nih, aku mau nanya, Kak Jessica udah familiar banget gak sih sama stigma-stigma perokok ini? Iya, karena keluarga aku, terus juga lingkungan aku, teman-teman aku, bahkan ada beberapa guru yang aku kenal itu ternyata mereka tuh perokok aktif gitu. Jadi mungkin aku punya kesadaran yang lebih tinggi gitu ya, karena ternyata tuh ada beberapa dari teman-teman aku tuh akhirnya punya penyakit pernapasan gitu, karena memang mereka itu perokok aktif. Bahkan perokok pasif pun dia punya adik dan ternyata tuh dia juga kena yang namanya pneumonia gitu. Wah, oke nih, karena Kak Jessica udah familiar banget dengan stigma tentang rokok ini. Nah, langsung aja kita bahas nih Kak Aul, bisa langsung mulai. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita langsung ke pertanyaan pertama.
Nih, pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Kak Jessica mengenai stigma rokok itu keren di kalangan generasi muda? Oke, jadi sebenarnya mengenai rokok itu keren, itu kan kita kalau misalkan teman-teman di kuliah, terus mungkin di SD, SMP, SMA ada teman-teman yang kayak bilang, ih lu kalau misalkan gak ngerokok tuh kayak cupu banget, gak gaul banget gitu. Padahal kan realitasnya ternyata rokok itu punya dampak negatif ya, walaupun memang di sisi lain juga ada dampak positifnya gitu. Nah, melihat kondisi seperti ini, apalagi remaja yang biasanya harusnya tuh sekolah, terus juga kalau misalkan ke sekolah terus ketahuan ngerokok akhirnya dihukum sama gurunya gitu. Ini kan agak miris sekali ya sebenarnya menurut aku pribadi, melihat kondisi di mana remaja itu malah ngerasa rokok itu keren gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi ternyata secara neuroscience-nya, oh ternyata memang seperti itu gitu ya. Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Kenapa sih remaja itu tuh bisa melakukan tindakan merokok gitu. Apalagi kalau misalkan dilihat dari data Southeast Asian dari Tobacco itu, dia ngejelasin nih kalau misalkan negara Indonesia itu merupakan negara yang salah satu negara terbesar di ASEAN dengan individu yang merokok gitu. Jadi 66% laki-laki itu tuh merokok dan juga 6,7% perempuan itu juga merokok gitu. Jadi kan ini kan angka yang sangat-sangat tinggi sekali ya kalau kita lihat dengan sebenarnya permasalahan dampak negatif dari merokok itu sangat besar sekali gitu. Kalau misalnya kita lihat juga data ternyata tuh di tahun 2018 atau tahun 2019 itu 20 hingga 30% dari remaja yang masih sekolah gitu ya. Ternyata tuh mereka udah merokok teman-teman. Apalagi sekarang udah tahun 2025 gitu. Pasti kan makin lama makin tinggi lagi ya gitu, makin besar TikTok, lagi ya. Apalagi ada TikTok. Apalagi kalau misalnya teman-teman keluar ketemu sama anak-anak yang ngerokok atau mungkin nawarin gitu ya. Pernah ditawarin? Ya kalau misalnya ke mall kemana atau ke taman pasti kita nggak asing lah sama rokok itu. Dan juga rokok itu di Indonesia kayaknya udah bukan hal sesuatu yang ini banget ya, maksudnya yang diperdebatkan, maksudnya ya udah yang lumrah lah gitu ya di Indonesia. Dan itu sebenarnya kita harus gencar-gencar nih kalau misalkan rokok itu ternyata nggak hanya berdampak negatif untuk si perokok aktifnya gitu, tapi juga untuk perokok pasifnya gitu ya di sekitar kita gitu sih. Kan kayak kita tahu tadi nih ya, ada cowok cewek itu pada nganggep rokok itu tuh keren. Nah, menurut Kak Jessica ada nggak sih faktor-faktor yang ngebikin ada anggapan kayak gitu nih dari merekanya itu gimana? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin faktor, itu pasti ada banyak banget faktornya gitu ya. Apalagi manusia itu kan beraneka ragam di pikirannya, pasti punya faktor yang banyak juga ya gitu. Nah, tapi sebenarnya salah satu faktor utama mengapa anak remaja itu menganggap rokok itu keren dan akhirnya merokok itu pertama itu adalah dari peer attachment-nya, dari lingkungan teman sebayanya gitu ya. Kalau kita lihat di mana remaja itu kan teman-teman yang remaja itu akan lebih banyak menghabiskan waktunya di luar bersama teman-temannya bersama kelompok sosialnya gitu ya dibandingkan di rumah gitu ya. Kayak misalnya kita contohnya dulu aku SMP itu masuk dari 6:30 pulangnya bisa jam 3 atau jam 3:30. Nah, apalagi kalau misalnya di rumah kita belum tentu ketemu sama orang tua kita gitu yang mungkin aja bisa kerja, mungkin aja bisa bantu adik-adik kita yang mungkin masih kecil dan lain sebagainya. Itu kan pasti kan akan lebih banyak terlibatnya tuh di lingkungan sosial lah gitu ya dengan teman-teman sebayanya. Kalau misalnya kita lihat juga fenomena yang benar-benar terjadi di kehidupan kita, mungkin contoh kasusnya ada di kehidupan aku sendiri. Aku pernah nemu teman aku tuh cowok, dia tuh kayak dulu tuh kayak mungkin bisa dikatakan kayak sebenarnya bukan culun ya, cuman karena dia nggak ngerokok akhirnya tuh dikatain culun gitu. Dan dan akhirnya ketika teman aku yang cowok ini kayak berkomunikasi lah sama teman cowok-cowoknya, kayak dia katain lah kayak ih kok lu cepet banget sih nggak ngerokok, cobain lah ngerokok dan sebagainya. Ini kan satu batang aja gitu ya. Karena apa ya, mungkin stigma masyarakat merokok itu keren karena dari mereka pemegangan merokok atau dan lain sebagainya, atau mungkin kayak memang udah menjadi paradigma masyarakat ya kalau misalkan merokok itu keren dan lain sebagainya. Terus yang kedua menurut aku mungkin dari modeling sih sebenarnya. Dimana kalau misalkan kita lihat mungkin ayah kita, teman paman kita dan lain sebagainya itu kan punya anak mau perempuan atau anak laki-laki gitu ya. Terus kita sebagai anak ngelihat modeling ayah kita contohnya gitu ya, atau paman kita atau kakek kita dan lain sebagainya yang
penggunaan rokok itu masif banget gitu teman-teman. Bisa aja satu hari itu bisa 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini tuh bisa menjadi satu hal yang role model lah istilahnya gitu ya bagi remaja gitu ya, kayak ngelihat ayahnya merokok akhirnya dia ikutan merokok gitu. Karena mikirnya kayak keren nih merokok, kayak ngeluarin asap kan, pasti kan ada kesenangan sendiri gitu ya. Dan juga kayak orang ayahku ngerokok kok, orang pamanku ngerokok, apa salahnya aku ngerokok gitu ya. Dan mungkin permasalahan ketiga adalah yang jarang orang ketahui gitu ya, sebenarnya orang tuh kan biasanya suka menitik beratkan orang merokok itu karena pergaulannya kayak gini nih, atau mungkin kayak nggak kurang deket lah sama gitu. Tapi sebenarnya bisa jadi dia tuh punya permasalahan di dalam dirinya gitu. Mungkin stres akademik, apalagi kita gitu ya, mahasiswa yang banyak tugas. Terus juga anak-anak SMP, SMA yang mungkin lagi banyak tugas, hektik dan sebagainya, akhirnya pelampiasannya itu adalah di rokok gitu. Iya, pelariannya itu di rokok. Dia salah satu yang berkesinambungan itu adalah si teman sebaya sama si perilaku ini, kayak kehidupannya ini, apakah dia itu punya permasalahan pribadi, stres, trauma dan lain, atau mungkin sampai burnout gitu. Bisa aja sih teman-teman gitu. Iya gitu. Jadi ini bukan hanya dari faktor luar aja nih, bukan karena teman atau apa, tapi juga ada faktor psikologis dalam diri kita ya. Iya benar banget. Jadi ada, nggak hanya dari eksternal aja sih sebenarnya, tapi dari internal diri kita juga. Apalagi kalau misalnya kita lihat ketika kita nih teman-teman, kita lahir di dunia ini umur 0 hari, 0 detik, 1 detik dan sebagainya, itu tuh otak di dalam kita tuh belum tumbuh secara sempurna gitu. Mungkin secara sistem, secara bentukannya tuh udah ada gitu ya, ini otak gitu. Cuman pasti ada hal-hal yang harus di-download. Kayak misalnya teman-teman kayak beli HP, tapi teman-teman tuh harus install dulu nih, ada install WhatsApp, install IG dan lain sebagainya. Nah, ini juga terjadi sama otak kita. Ini mana kalau misalnya masa remaja itu ternyata bagian prefrontal cortex yang sebenarnya berfungsi untuk pengendalian dirinya itu malah belum terbentuk secara sempurna. Makanya kenapa teman-teman remaja itu mudah sekali untuk kayak tergoyangkan dengan terpengaruh dengan omongan-omongan teman-temannya, hasutan-hasutan temannya gitu ya. Apalagi di sistem reward dalam otaknya itu juga masih sangat bukan sensi sih, kayak pokoknya gitulah banget, kayak bener-bener kayak terini banget lah, kayak gampang banget gitu ya. Jadi kayak ada yang masuk, ya udah iya gitu di masa remaja. Makanya mereka tuh akan lebih impulsif sih biasanya si remaja. Jadi akan susah juga tahu ke depannya seperti apa gitu jangka panjangnya. Oke nih Kak, tadi kan kita juga ngomongin faktor psikologis nih Kak. Nah, gimana sih Kak cara kita tuh biar lebih sadar akan kondisi psikologis itu dan nggak buat pelarian ke rokok kalau kita lagi stres atau cemas ataupun ada masalah akademik? Nah, gimana nih Kak tipsnya biar kita tuh generasi muda pelarian kita tuh nggak ke rokok, Kak? Oke, sebagai generasi muda ya, sebenarnya aku pribadi kan alhamdulillah nggak ngerokok gitu ya. Tapi berkaca dari teman-teman aku yang saat ini alhamdulillah teman-teman aku udah mulai mengurangi rokok gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau untuk mengurangi rokok itu nggak langsung 100% berhenti gitu ya, tapi kayak mengurangi dosisnya gitu ya. Nah, cara mereka itu kalau misalnya dari teman aku nih ya, teman aku tuh ada 4 orang yang saat ini alhamdulillah udah mau berhenti merokok, lagi proses gitu ya. Mereka tuh pertama itu cari kesibukan yang menurut mereka itu menyenangkan gitu ya. Contohnya misalkan sekarang olahraga yang lagi terkenal itu padel lari, terus mungkin sepedaan atau badminton, sepak bola dan sebagainya. Pokoknya yang bisa menenangkan dan juga menyenangkan pikiran teman-teman gitu. Karena kalau misalkan contohnya kayak olahraga tadi, ternyata hormon endorfin dan juga serotonin kita tuh akan meningkat. Jadi kita tuh akan merasakan ketenangan dan juga rasa kesenangan di situ. Nah, sebenarnya kalau misalkan ditanya kayak bagaimana cara itu juga ada banyak, dan teman-teman itu juga harus tahu juga, harus gali juga sebenarnya cara teman-teman untuk terlepas dari rokok itu seperti apa gitu. Nah, cara yang kedua itu ada teman aku yang dia tuh ternyata makan permen gitu. Jadi kayak nyetok permen, ganti rokoknya ini tuh dengan cara permen gitu. Dan juga kayak mengurangi dosis rokoknya itu. Kalau nggak salah juga aku pernah denger ya di podcast juga Dokter Tirta, dia tuh ngejelasin kalau misalkan
vape, teman-teman tahu vape Tahu, ya? tahu. Vape itu tuh ternyata tuh kayak salah satu cara seseorang itu untuk berhenti merokok. Jadi sebenarnya vape itu bukan lepas dulu ya dari rokok gitu. Iya, cara lepas dari rokok adalah dengan cara menggunakan vape gitu. Ya sebenarnya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang merokok bisa dengan cara itu juga. Dan yang mungkin yang ketiga ya cari lingkungan yang mungkin menurut teman-teman itu baik untuk teman-teman semua ya. Kalau misalnya teman-teman mau berhenti merokok ya kalau bisa sih menghindari lingkungan yang merokok dulu gitu ya, karena kalau misalnya kita tetap dalam lingkungan yang sama pasti aja kita yang tadinya niatnya mau berhenti ngerokok malah nggak jadi ikut lagi. Kadang kan kalau misalnya kita udah oke nih hari ini aku benar-benar mau berhenti merokok, tapi ternyata disuguhin lagi akhirnya kita juga pengen lagi gitu kan. Nah ya, dan juga mungkin teman-teman bisa inian juga teman-teman kayak nyari role model yang menurut teman-teman tuh kayak bisa menyemangati diri teman-teman gitu, supaya teman-teman tuh juga bisa tergerak dirinya buat berhenti merokok. Oke, jawaban Kak Jessica ini keren banget. Jadi tadi pertama tuh kita cari kesibukan dulu, terus kita bisa mengganti dengan makan permen dulu ya Kak, biar nggak kerasa asam dari rokok itu. Kemudian juga kita harus cari lingkungan yang ngedukung kita buat berhenti ngerokok. Betul. Oke, boleh nih Kak lanjut. Nah, tadi kan kita udah bahas faktor-faktor tuh banyak banget, ada faktor teman sebaya sampai ke faktor psikologis kan. Nah, sekarang aku jadi penasaran nih Kak tentang statement bahwa lingkungan sosial dan teman sebaya itu bisa ngaruh untuk seseorang bisa mulai merokok gitu, kayak keputusan dia buat ngerokok tuh kok bisa gitu. Boleh tolong jelasin nih Kak? Kayak teman sebaya akhirnya mereka kita jadi mau gitu. Ada nggak sih kenapa gitu? Kan banyak banget nih dari kita. Oke, jadi sebenarnya teman-teman masa remaja itu kan masa dimana teman-teman itu lebih dekatnya sama lingkungan sosial gitu, sama teman sebayanya yang tadi aku jelasin. Kayak kita dari sekolah 6:30 pulang jam 3 itu juga belum tentu ketemu sama orang tua. Yang dimana pasti pengaruh dari teman-teman itu akan lebih banyak dimasukin ke dalam otak kita dibandingkan orang tua kita yang memang jarang ketemu, jarang ngobrol. Kayak mungkin orang tuanya nggak kerja tapi di rumah kayak jadi ibu rumah tangga aja belum tentu bisa ngobrol juga sama orang tuanya gitu. Jadi sebenarnya ya itu gitu, kenapa sih seorang itu bisa merokok gitu. Dan juga teman sebaya itu kan sebenarnya sangat penting banget ya bagi pertumbuhan manusia, apalagi di remaja saat itu ya. Nggak hanya dampak negatifnya aja kayak pengaruh rokok, tapi juga dampak positifnya. Jadi balik lagi sebenarnya kalau misal menurut Erik Erikson, di mana remaja itu memang pencarian identitas diri di situ sebenarnya ada kaitannya di situ. Jadi merokok itu sebenarnya kayak terkait sama pencarian identitas diri kan gitu ya Kak? Iya. Dia masih nyari nih identitas diri gue tuh sebenarnya gimana aslinya gitu kan? Benar gitu. Oke, sejauh ini menarik banget nih pembahasan kita mengenai rokok ini. Dari tadi kita udah bahas faktor psikologis, teman sebaya, lingkungan sosial, sampai ke identitas diri. Nah, kalau kita tarik kesimpulan nih, menurut Kak Jessica ada nggak sih langkah nyata supaya kita nggak terjebak ilusi rokok itu keren dan itu sebuah pencarian identitas diri gitu? Oke, sebenarnya kita menurut aku pribadi ya, kita harus lebih punya kesadaran diri sih. Karena orang-orang yang punya kesadaran diri aja belum tentu bisa konsisten untuk gak ngerokok atau mungkin punya pikiran kalau rokok itu penting. Apalagi untuk teman-teman yang gak punya kesadaran diri gitu ya. Jadi utamain dulu nih kesadaran diri. Nah yang kedua itu teman-teman kalau bisa carilah lingkungan yang mungkin teman-teman tuh itu nggak bisa membuat teman-teman akan lebih jauh untuk merokok. Dan juga ya ubah lagi lah pola pikir kita masing-masing. Kalau misalnya ternyata rokok itu bukan keren tapi malah menyakiti diri kita sendiri gitu ya. Benar. Jadi aku sebenarnya pernah berdebat juga nih sama teman aku yang ngerokok gitu ya. Di mana kayak misalnya waktu itu aku nanya kan kayak kenapa sih lu mau ngerokok gitu. Terus dia bilang ya karena inian aja, karena enak aja, jadi chill. Jadi kalau misalnya ngerjain sesuatu tuh enak gitu. Ringan, jadi ringan juga. Sebenarnya konteksnya tuh pada saat itu nanya kayak sebenarnya tipe idaman cowok lu seperti apa gitu. Jadi kayak kita tuh ada banyak teman-teman, terus dia juga sempat nanyain aku juga pada saat itu. Nah aku bilang aku nggak suka sama cowok perokok gitu. Habisnya mungkin karena dia perokok jadi agak gitu ya, agak
kesel gitu ya. Nah habis itu akhirnya dibilang kenapa sih lo nggak suka rokok, dan teman aku juga ada yang bilang dia nggak suka cowok rokok gitu. Habis itu ya ditanya lah kenapa nggak suka rokok gini-gini lah. Habis itu aku bilang ya ngerokok kan bukannya malah bikin tubuh kita nggak sehat gitu ya. Terus dia malah bilang kalau misalkan enggak kok, ngerokok tuh malah bikin otak gue itu lebih cair, lebih bisa bikin sesuatu gitu, lebih ada ide lebih. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah apakah kamu suka cek diri kamu ke dokter? Apakah struktur otak kamu tuh benar tuh gitu ya, neuronnya tuh benar masih normal gitu ya, atau mungkin paru-parunya masih normal gitu kan? Kalian belum tentu nggak ngecek. Gak tahu deh. Semoga enggak ya. Kita doakan aja ya. Jadi banyak dari mereka tuh ngerasa ingin diterima sama diakui nggak sih? Padahal tanpa rokok pun mereka masih bisa nunjukin jati diri mereka tuh yang kuat itu. Iya benar banget. Yang tadi teman sebaya tadi itu sebenarnya sangat berpengaruh banget teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah lah terlalu memikirkan kayak omongan orang lain gitu ya. Karena omongan orang lain itu bisa aja menjerumuskan kita dan juga bikin kita tuh punya dampak negatif sendiri gitu. Nggak hanya bikin dampak negatif untuk orang lain, bahkan untuk diri kita sendiri, kayak kita bisa sakit, terus kita kecanduan merokok, terus kayak kehidupan kita jadi berantakan dan lain sebagainya gitu. Boleh lanjut ke Manda? Oke, nah tadi kan kakak udah cerita banyak nih tentang statement-statement dan juga dampak-dampak dari rokok ini ya kak. Nah sebagai closing statement nih Kak Jessica itu bisa nggak kasih pesan singkat buat teman-teman sekitar kita? Apa aja sih yang bisa teman-teman kesimpulan dari tadi kita? Oke, mungkin berkaca dari teman-teman aku yang saat ini lagi belajar untuk berhenti merokok. Aku tahu sebenarnya orang-orang yang merokok itu tuh nggak akan mudah untuk terlepas dari rokok gitu ya. Tapi apa salahnya teman-teman tuh bisa cari kenikmatan lain selain merokok gitu ya. Bisa aja mungkin kayak aktivitas lain kayak lari tadi, olahraga, atau mungkin makan sesuatu gitu ya. Supaya karena apa sih? Kenapa sih kita benar-benar gencar banget saat ini untuk mengingatkan teman-teman itu jangan merokok gitu. Apalagi kalau merokok di jalanan itu kan juga bahaya banget ya untuk teman-teman semuanya gitu ya. Merokok di jalan. Tapi juga untuk kesehatan diri teman-teman sendiri kok. Maksudnya ya kalau misalkan kalian gak peduli dengan orang lain, setidaknya kalian juga harus peduli dulu nih sama diri sendiri, baru bisa peduli sama orang lain gitu. Jadi jangan malas, jangan takut untuk mencoba untuk terlepas dari rokok, karena memang sebenarnya rokok itu benar-benar candu. Benar-benar candu banget, karena apa ya, kalau misalnya kita ngomongin neuroscience itu sebenarnya ada yang namanya neurotransmitter, itu ada namanya dopamin, serotonin, dan juga glutamat dan lain sebagainya, endorfin. Itu kalau misalkan kita ngerokok itu tuh neurotransmitter kita tuh akan bikin sinyal rokok ini tuh ternyata punya efek positif. Jadi kayak kamu jadi tenang loh ini. Jadi tenang loh gini, kayak ini banget ya. Gitu. Nah, tapi kalau ketika teman-teman ternyata udah terlepas nih dari rokok, otomatis nanti neurotransmitter teman-teman tuh akan berikan pesan kalau misalkan aduh aku capek banget, aku butuh rokok, ini nggak enak langsung banget nih mulutnya. nyari-nyari. Iya, Mana nih asem gitu. Asem banget, males banget untuk ngapa-ngapain, pusing dan lain sebagainya. So jadi jangan takut untuk mencoba gitu. Oke, wah keren banget nih closing statement dari Kak Jessica. Nah nggak kerasa ya kita udah ngobrol banyak banget tentang stigma-stigma rokok ini. Seru juga nih obrolan kita kali ini. Betul, seru banget Man. Semoga dengan adanya diskusi dan pembahasan ini, para pendengar itu bisa mengambil dan menerapkan apa yang udah disampaikan. Makasih juga buat Kak Jessica yang udah mau sharing-sharing diskusi-diskusi tentang stigma-stigma perokok ini nih. Nah itu dia podcast kita kali ini dengan tema rokok adiktif bukan gaya hidup positif, bersama Kak Jessica Putri Wiranti. Yuk kita sebagai generasi muda untuk lebih aware dengan kesehatan diri kita sendiri dan juga lingkungan sekitar. Nah, kita juga harus tahu nih gimana dampak dan dari kandungan-kandungan yang berbahaya itu di dalam rokok bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, saksikan masalah tersebut itu akan kita bahas di podcast selanjutnya. Betul banget nih Kak Aul. Cukup sekian podcast kita kali ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya Amanda Putri Agustin dengan rekan saya Aulia. Pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye. Bye-bye Kak. Bye-bye. Thank you. One is the loneliest number that you'll ever do.